Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara beternak entok yang baik bagi pemula dan tips agar cepat besar dalam pemeliharaan entok. Oke, yang pertama-tama dalam beternak entok, bagi kawan-kawan sekalian para pemula, pertama kita harus pandai-pandai dalam pemilihan indukan ataupun basor, atau juga kita harus pandai-pandai pemilihan bibit ya kawan-kawan sekalian. Dalam berbudidaya entok ini kita harus memilih, kita harus beternak di sistem pembibitan atau di sistem pembesaran kawan-kawan. Sistem pembibitan itu apa? Sistem pembibitan ialah kita beternak entok untuk menghasilkan anakan-anakan unggul. Tujuannya agar kita dapat membesarkan anakan tadi, atau juga kita bisa untuk menjual anakan tadi secara langsung ataupun melalui media online. Itu dia beternak entok dalam sistem pembibitan. Tujuannya untuk mendapatkan hasil secara cepat dari anakan entok yang dierami oleh indukannya. Nah, selanjutnya di sistem pembesaran. Sistem pembesaran itu apa? Sistem pembesaran itu kita membeli anakan entok dari pasar ataupun dari para peternak. Tujuannya untuk apa kita beli? Yaitu tadi kita membesarkan DOE atau anakan entok tadi, sehingga kita bisa membesarkan anakan entok sampai dengan bobot yang kita inginkan untuk dipanen nantinya. Contohnya bisa kita panen di berat 2 kg sampai dengan 3 kg, tergantung kebutuhan pasar kawan-kawan sekalian. Nah, itu dia beberapa sistem yang harus kita pilih dahulu sebelum kita berternak entok. Kita akan memilih sistem pembibitan kah atau di sistem pembesaran. Jadi sudah saya jabarkan kedua sistem tadi untuk kita beternak entok. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau kita ingin beternak entok, kita harus menentukan sistem apa yang akan kita jalankan nantinya. Nah, jangan hanya kita beternak entok itu sekedar memelihara, memberi makan, tidak ada sedikit pun target kawan-kawan sekalian. Jadi kita harus memiliki target sehingga beternak entok kita ini tadi kita lakukan secara maksimal dan tepat. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin beternak entok itu harus menentukan beberapa pilihan sistem untuk kita ternakkan. Jadi tipsnya, kita harus memilih indukan ataupun basor dengan rasio perbandingan yang pas. Contohnya dalam beternak para pemula, kita harus memiliki 1 ekor basor dan 5 ekor indukan. Itu sudah pas rasio perbandingannya kawan-kawan sekalian. Jadi kita harus memiliki dalam jangka waktu 2 bulan itu harus memiliki kurang lebih 50 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan kawan-kawan sekalian. Karena entok ini pengeramannya sangat lama ya kawan-kawan, sampai dengan 35 hari atau 34 hari. Jadi wajar-wajar saja kalau dalam jangka waktu 2 bulan baru kita bisa mendapatkan hasil dalam berbudidaya entok. Nah, langkah selanjutnya dalam di sistem pembibitan tadi, jika kita sudah memiliki 1 ekor basor dan 5 ekor indukan, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian memiliki tarangan telur atau tempat mengeramnya itu langsung 5 tempat kawan-kawan. Kita harus membuat 5 petarangan telur sekaligus dalam beternak entok. Tujuannya agar entok tadi tidak bertelur di satu tempat. Repot ya kawan-kawan sekalian kalau indukan 2 ekor indukan bertelur di satu tempat. Kenapa repot? Karena proses pengeramannya tidak terjadi atau tidak terlaksana secara maksimal karena panas tubuhnya tadi terbagi 2 kawan-kawan sekalian, dan telurnya juga kurang maksimal dalam proses dierami. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan sekalian membuat 2 tempat bertelur secara langsung.
Tujuannya agar proses pengeraman yang sudah kita tunggu selama 35 hari tidak sia-sia karena telurnya banyak yang tidak menetas. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan meremehkan dalam proses pengeraman ini, karena inilah penentu dalam kesuksesan kita beternak entok di sistem pembibitan. Nah, langkah selanjutnya ialah di sistem pembesaran. Nah, kalau di sistem pembesaran ini kita harus pandai-pandai merawat entok dari usia 1 minggu sampai dengan masa panen. Nah, masa-masa rawan ialah di masa 1 minggu sampai dengan 2 bulan kawan-kawan sekalian. Nah, itu biasanya rasio kematiannya sangat tinggi. Jadi pada usia 1 minggu itu kita harus selalu meredikan atau selalu menyediakan pakan tanpa henti di kandang pembesaran. Tujuannya agar entok tadi tidak kelaparan sehingga ia lemah dan gampang mati. Dan pakan juga harus selalu tersedia di tempat makannya, apalagi tempat minum ya kawan-kawan sekalian. Karena entok ini ialah hewan air, jadi minumannya itu harus selalu ready, apalagi di anakan usia kurang lebih 1 minggu sampai dengan di usia 1 bulan. Nah, jadi itulah beberapa cara dalam beternak entok. Kita harus memiliki visi misi yang jelas sehingga berbudidaya entok ini jadi mengasihkan, hobi kita ini bisa menghasilkan uang juga kawan-kawan sekalian. Lambat laun kawan-kawan sekalian juga akan memulai bisnis beternak entok ini secara mandiri, dan kita juga bisa menentukan pasar dan harga yang akan kita inginkan nantinya. Karena peternak entok di Sumatera Utara ini juga sudah mulai langkah dan sedikit kawan-kawan sekalian. Jadikan ini suatu peluang untuk kita dalam membuka usaha sampingan ataupun usaha utama untuk mendapatkan penghasilan. Oke, sekian dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.